polisi, ada pihak janjikan uang agar saksi bohong di sidang kasus Vina. Oh, tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda almarhum Eki maupun Ananda kasus Vina. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Berdasarkan Scientific Crime Investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Inilah yang disebut dengan bom waktu. Polisi setelah 8 tahun, kalau dia bangunan pembuktiannya bagus, tidak seperti ini, pasti kokoh. Kenapa ini rapuh? Karena bangunan pembuktiannya, hasil penyelidikannya tidak punya alat bukti yang cukup. Kalau ini semuanya normal, semuanya dalam keadaan sesuai, ya tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Gitu loh. Orang akan terima rasa perlawanan ini, rasa sayang masyarakat hari ini pada polisi. Itu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sayang sama polisi, peduli. Gitu loh. Ada sesuatu yang tidak tepat. Mabes Polri menyebut ada pihak di kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang sempat menjanjikan uang kepada saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan dalam persidangan. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan saksi yang dihadirkan tersebut diminta untuk memberikan keterangan palsu agar dapat meringankan hukuman. Dalam fakta pengadilan, ada saksi yang didatangi, meminta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya, ujarnya dalam konferensi pers, Rabu 19 Juni. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih jauh ihwal siapa sosok pelaku tersebut. Ia hanya mengatakan, saksi itu dijanjikan sejumlah uang oleh pelaku apabila mau memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui, tuturnya. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Peron setelah 8 tahun buron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Buntut penetapan sebagai tersangka, Peggy pun mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 10 bagi PAD, BRA 2024 bagi PNBDG. Didaftarkan pada Selasa, 11 Juni tahun 2024. Sementara itu, Polda Jawa Barat sendiri mengaku akan menyerahkan berkas perkara tersangka Peggy ke Kejaksaan pada Kamis 20 Juni.
Berkas perkara itu nantinya akan diteliti oleh jaksa sebelum dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Harapan Peggy Setiawan terbebas dari jeratan hukum kasus tewasnya Vina Dewi alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki akan menemui jalan terjal. Pasalnya, dari 70 saksi yang diperiksa polisi, ada 18 saksi yang memberatkan Peggy Setiawan. Hal ini diungkap Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Rabu 19 Juni 2024. Saksi yang diperiksa untuk tersangka Peggy sebanyak 70 orang, dan diantaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka, dan lainnya ada saksi yang meringankan, kata Sandi. Ya, menurut penjelasannya, puluhan saksi yang diperiksa tersebut juga termasuk ahli, mulai dari ahli pidana hingga ahli teknologi informasi, atau IT. Ada juga saksi ahli baik itu terkait ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya, supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Jelasnya. Sementara itu, saat hadir di acara Satu Meja Kompas TV, Irjen Sandi membantah bahwa penetapan Peggy Setiawan kurang alat bukti. Dia bahkan membeber foto Peggy di tahun 2016 yang diambil penyidik. Ketika penggerebekan ini adalah foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Di sana difoto dan ditunjukkan sama pelaku. Di dalam BAP sendiri disebutkan ya ini Peggy Pak, ini pelakunya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam program Satu Meja KOMP Aks TV pada Rabu. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Lanjutnya, di jelasan Sandi, untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini, prosesnya sangat panjang. Penyidik harus mendalami 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy, satu persatu, dikupas, didalami, dan dijadikan alat bukti. Akhirnya ketemu Peggy di Kabupaten Bandung, ungkapnya. Penyidik semakin yakin kalau itu adalah pelakunya setelah bertemu orang tua Peggy. Bapaknya memperkenalkan Peggy bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi. Kalau itu anaknya, kalau tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Ungkap Sandi. Yang jelas, lanjut Sandi, penyidik sudah berhati-hati dan sangat konsen dengan masalah ini. Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar telah menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi Kejati Jabar, Kamis 20 Juni 2024. Menurut pantauan, penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu PTSP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, berkas perkara untuk tersangka Peggy yang diserahkan ke jaksa itu baru tahap pertama, ya. Jadi untuk tahap pertama saat ini, kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan, ujar Jules Abraham Abbas, Kamis 20 Juni 2024. Nantinya, berkas perkara tahap 1 yang diserahkan oleh penyidik, akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dan memeriksa kelengkapan dari berkas yang telah dilimpahkan. Jika berkas yang diterima Jaksa Penuntut Umum masih kurang lengkap, maka akan diberikan kode P18 dan mengembalikan berkas itu kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, Jaksa Penuntut Umum akan memberikan kode perkara P21. Itu artinya, perkara akan diproses tahap 2 penyidikan. Muchtar Effendi, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, tak mempermasalahkan pelimpahan berkas perkara tahap 1 dari Polda ke Kejati Jabar. Dikatakan Muchtar, pelimpahan berkas merupakan hak dari pihak kepolisian. Lagi pula, kata dia, berkas yang diserahkan baru tahap 1.